Ya, jadi hari ini topik yang kita akan bahas adalah Wilcoxon dan Mann-Whitney, di mana Wilcoxon itu adalah dua uji sampel berpasangan, tapi diasumsikan berdistribusi tidak normal, atau nama lainnya uji berperingkat tanda. Ya, oke, di sini saya buka dulu soal nomor 3 ya. Jadi pada tahun 2013 ada sebuah kejadian tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan meningkat ya. Maka dari itu pihak kepolisian mendapat dana dari pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk mengurangi tingkat kriminalitas di daerah sepi dan rawan. Penelitian ini diambil di 8 titik. Jadi 8 titik ini tetap 8 titik yang sama dalam keadaan sebelum adanya tim khusus dan setelah adanya tim khusus. Jumlah kriminalitasnya meningkat atau menurun ya. Di sebelum dibentuk tim khusus itu ada 14 tindak kriminal. Ya, sesudahnya dibentuk berkurang menjadi 2. Di daerah B itu tetap tidak berubah. Ada 7 tingkat kejahatan atau kriminalitas, dan setelah dibentuk tim khusus juga tetap sama 7 tindak kriminalitas. Di daerah C malah meningkat, awalnya 4 menjadi bertambah menjadi 5 kejadian. Di tempat D itu 5 turun jadi 4, di daerah E dari 17 menjadi 8, F 12 menjadi 10, dan G dari tingkat 8 menjadi 3, dan H itu 9 menjadi 4 tingkat kriminalitasnya. Ya, dari data tersebut dengan tingkat keyakinan 95%, ujilah apakah telah terjadi penurunan jumlah kejahatan setelah program khusus dilaksanakan. Jadi ada 2 kejadian di waktu yang ada 2 kejadian ya di periode yang berbeda. Jadi periodenya yang membedakan, tapi tempatnya tetap sama di tempat tersebut. Ya, misal contoh yang uji PET itu kan berat badan, yang waktu saya masih ingat diet karbo waktu itu tapi diasumsikan berdistribusi normal. Ya, jadi soalnya hampir sama dengan yang diet karbo untuk penurunan berat badan. Ya, orangnya sama, tempatnya sama, hanya diberikan 2 treatment yang berbeda setelah menjalani diet karbo dan sebelum menjalani diet karbo berat badannya berapa, itu sama ya, sama persis gitu ya, cuman ada tambahan informasi bahwa distribusinya yang kali ini tidak normal ya. Oke, sampai di situ dulu cukup bisa diterima ya soal ini ya. Nah, saya langsung masukkan soal ini ke whiteboard ya. Angka-angkanya sebelumnya kita lihat hipotesisnya tadi, apakah setelah dibentuk tim khusus tingkat kriminalitasnya menurun ya. Oke, pertanyaan saya dulu nih, siapa yang bisa jawab saya berikan poin. Satu arah atau 2 arah, satu pihak atau 2 pihak ya. Apakah setelah dibentuk tim khusus tingkat kriminalitasnya menurun? Berarti 1 atau 2 arah, satu pihak atau 2 pihak dulu. Yuk, siapa yang mau menjawab? 1, Pak. 1, siapa? Muhammad Trisapta. Oke, terima kasih Muhammad Trisapta lagi. Oke, poinnya udah banyak, nggak apa-apa. Oke, ya, jadi satu pihak, yaitu pihak kiri, karena ya asumsinya setelah itu menurun dibandingkan sebelum. Berarti kita ketik dulu hipotesis penelitiannya ya. Berarti setelah dibentuk tim khusus, ini terserah ya kalimatnya ya, setelah dibentuk tim khusus dari kepolisian, tingkat kriminalitas menurun. Oke, menurun. Ya, menurun. Kata menurun ini sudah menunjukkan satu arah. Berarti ada perubahan ke arah penurunan atau lebih baik sebenarnya kalau di tingkat kriminalitas.
Ya, berikutnya hipotesis statistik ya, seperti biasa ini step pertama, baru step pertama hipotesis statistiknya atau H0 H1-nya ya. Ini akan masuk langsung ke H1. Berarti mu1 lebih rendah dari mu2. Diasumsikan, ini harus punya dasar asumsi ya. mu1-nya adalah sesudah atau setelah, dan mu2-nya adalah sebelum. Ya. Ini berarti mu1 tidak menurun. Berarti ini setelah sama ya, setelah dibentuk tim khusus kriminalitas menurun atau lebih kecil, ya rendah. Setelah bla 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 tidak menurun, berarti tetap sama ya. Oke, seperti ini. Ya. Oke, sampai di situ dulu ya, bisa dipahami. Ya, ini kasih keterangan yang besar, uji satu arah atau satu pihak, atau nama lainnya one tail, ya. Oke, ya kalau kalian sulit menentukan, baca soalnya dulu. Kalau setelah dibentuk tim khusus, tim kriminalitas tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah berarti itu dua arah. Misal tulisannya terdapat perubahan tingkat kriminalitas setelah dibentuk tim khusus, berarti itu dua arah. Terdapat perbedaan. Perbedaannya kita nggak tahu, perbedaan yang bagus atau menurun, atau malah setelah itu jauh lebih tinggi tingkat kriminalitasnya. Ya, kalau terdapat perbedaan atau terdapat perubahan, berarti itu dua arah. Karena perubahan atau perbedaannya kita tidak tahu ke arah menurun atau meningkat. Ya, kalau ada kata meningkat ya berarti jelas itu satu arah juga. Ya, oke, itu ya, itu untuk satu. Ya, baru untuk satu, dan yang ini ujinya ini dua. Tahap kedua penentuan ujinya ya. Penentuan uji, lalu ya. Lalu setelah penentuan uji, alfanya tadi adalah 5% ya, teman-teman. Alfanya 5%. Nanti kita lihat ujinya menggunakan uji Wilcoxon, tapi nanti saja kita lihatnya. Kita kalau enggak tulis dulu aja. Wilcoxon itu simbolnya T besar, T besar, T besar, 5% dan satu arah. Oke, kita belum bisa menentukan karena kita belum punya N-nya. N-nya nanti setelah kita hitung ya. Karena kalau kita tentukan di awal dulu nanti bisa salah. Jadi ini kita keep dulu untuk tahap 2, belum selesai. Tapi bisa dibuat formatnya dulu saja, teman-teman. Jadi ini T 5%, satu arah, hingga tambahkan N-nya berapa. Nanti didapat N-nya itu dari hasil statistik uji di tahap ketiga. Ya, oke. Itu ya. Jadi ini template-nya dibuat dulu, baru setelah itu diisikan. Harus jangan lupa ya diisikan di tahap kedua. Oke, tahap ketiga adalah statistik uji. Saya buat statistik uji beserta soalnya juga. Jadi di sini ada sebelum, ada sesudah. Tadi sebelum sesudahnya kan secara mendatar ya. Sekarang saya buat menurun ke bawah. Karena sebenarnya itu menghemat tampilan aja kertas. Ya, jadi saya buat sebelum sesudahnya secara mendatar-mendatar. Kalau kita mau mengerjakan di kertas tidak boleh. Jadi harus dibuat menurun ke bawah. 4, 5, 17, 12, 8, dan 9. Nah, sesudahnya berapa? Tadi secara mendatar yang bawahnya ya. Jadi saya buat dulu warna yang berbeda mungkin. Oke, saya jaraknya terlalu jauh. Saya dekatkan saja. Untuk sesudah saya mau pakai hitam saja.
Oke, saya undang Meci dulu. Nggak mau hitam. Oke, sesudah ya. Sorry, Meci saya undang dulu tadi sudah saya undang. Sebentar, Meci. Oke, ya. Oke, sesudahnya tadi angkanya tadi sudah saya tulis di kertas, jadi saya tinggal menuangkan saja 2, 7, 5, 4, 8, 10, 3, 4. Mudah-mudahan benar lah. Ya, nanti kalau salah nanti saya cek dulu aja angkanya benar atau salah. Sebentar. 54 betul. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini soal yang diketahui di soal. Ya, angka yang diketahui di soal. Aplikasi yang pertama adalah kita kurangkan dulu, teman-teman. Ini ngurangkannya bebas, mau sebelum dikurang sesudah, mau sesudah kurang sebelum, bebas ya. Tapi paling mudah adalah sesudah dikurang sebelum ya. Oke. Itu kalau yang dari saya paling mudahnya sesudah dikurang sebelum. Minus sih, banyak minusnya pasti. Ya, di sini ya, 2 dikurang 14 adalah min 12. 7 kurang 7 berapa? 0. 0 itu bisa di strip saja, teman-teman. Ya, karena sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa di lokasi B. Ya, berikutnya 5 dikurang 4 plus 1 plus ya, ditulis dulu plusnya. 4 kurang 5 min 1, 8 kurang 17 min 9, min 2, 3 min 8 min 5 dan min 5 juga. Ya. Nah, ini namanya juga uji berperingkat tanda ya. Berarti di sebelahnya kita buat peringkatnya dulu. Peringkat biasa aja dulu. Kalau kalian nggak bisa langsung peringkat biasa. Peringkat tuh saya singkat di sini degree ya. Jadi dalam bahasa Inggris juga ya. D itu bukan difference tapi degree ya. Jadi peringkat ya, peringkat pertama ya. Kalau 0 itu diabaikan berarti distrip. Alias ini sampel yang awalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 berkurang 1 yaitu menjadi 7 kawasan. Awalnya kan ada 8 kawasan ya. A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, karena ada selisihnya yang 0, akhirnya berkurang 1, teman-teman. Ini yang harus dipahami dengan sangat teliti. Ketika ada selisihnya hasilnya 0, maka sampelnya berkurang. Ya, yang awalnya 8 menjadi 7. Oke, lanjut ya. Itu kata kuncinya ya. Oke, jangan sampai lupa. Ya. Oke, berikutnya ya, kita urutkan teman-teman. Ya, urutkan. Satunya kebetulan tanpa melihat tanda ya, diurutkan. Bebas, ini kebetulan angkanya sama, tanpa memperhatikan tanda. Ingat, tanpa memperhatikan tanda. Urutannya berarti tetap ya, urutan manual 1, 2. Ya, posisinya 1 dan 2. Ya, ini masih DI awal ya. Ini kalian fokuskan, kalian kasih tanda dulu. Ya. Mau sebentar ya, saya catat dulu. Ini ada yang baru bergabung. Oke. Ya. Jadi kalian lihat ini teliti. Jadi ini harus dikasih tanda warna yang berbeda dulu. Berarti ini kalian harus fokus di sini. Oke, maaf. Sebentar, saya hidupkan dulu ininya, terus saya kasih warna yang berbeda. Ini kalian lingkarin. Ini kan karena angkanya sama ya, tanpa memperhatikan tanda dulu. Berarti ini harus diapakan? Pokoknya dilingkarin dulu saja ya. Lanjut, setelah angka 1, angka berapa? Tanpa memperhatikan tanda. Yuk, angka berapa? Angka 3 ya, angka 2 ya. Ini kan 2 ya. Terus berapa, habis 2 berapa? 5 ya. Ini ya berarti urutan 4 dan urutan 5. Nah, ini kalian juga harus lingkarin teman-teman. Kenapa? Karena angkanya sama. Fokuskan di 2 ini. Nah,
Gimana ya menyusun setelah 5 angka berapa lagi? Setelah 5 min 5 angka min 9. Betul? 9. Berarti ini urutan ke berapa? Bis 5? 6. 6. Good. Setelah min 9 yang lebih besar lagi berapa? Tanpa melihat tanda. Min 12. Berarti urutan ke 7. Pintar. Ini tinggal 7. Kenapa tinggal 7? Karena ada satu daerah tidak berubah. Oke. Bisa dipahami sampai di sini. Perlu diulang lagi. Saya hapus ya, saya ulang sekali lagi. Tolong perhatikan benar-benar. Ya, saya hapus, saya ulang kembali sekali lagi. Ya. Ini memang agak susah sih. Kalau nggak pernah buat latihan agak rumit. Saya waktu belajar juga harus berulang kali. Ya, oke. Ya, ini alangkah awal bisa ya kalian kurangkan sesudah dikurang sebelum. Ada satu yang tidak ada perubahan. Itu sampelnya berkurang. Jadi kalau misalnya yang hasilnya 0 ada 2 berarti berkurang 2. Sampel awal berkurang 2. Itu dulu yang diterima. Ya, setelah itu lihat angkanya tanpa memperhatikan tanda terlebih dahulu harus diurutkan. Ya, angka satunya ada 2 berarti tetap dibuat urutan dulu ya. 1, 2. Ya. Nah, ini kalian lingkari dengan warna yang berbeda. Berarti ini harus diperhatikan angka kembar. Ya. Oke, efeknya apa nanti saya bicarakan. Ya, setelah 1 angka terbesar berikutnya angka berapa? 2 ya. Berarti urutannya degree-nya 3. Bisa dipahami sampai di sini? Setelah angka 2, angka berapa lagi? Ini ya, 5 dan 5 ya. Nah, urutan 5 dan 5 setelah urutan 3, 4 dan urutan ke-5. Nah, ini kita harus fokuskan juga. Karena apa? Karena angkanya sama. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, setelah 5 berapa? Min 5. Min 9 ya. Berarti ini min 9, urutan peringkatnya adalah urutan ke-6. Berikutnya terakhir urutan ke-7 yaitu di min 12. Ya. Oke, urutannya selesai. Tapi ada 2 yang kita harus fokuskan, yaitu yang urutan pertama dan kedua serta 4 dan 5. Apa yang harus dilakukan? Karena angkanya kembar, kita harus urutan ini kita harus bagi, teman-teman. Karena ini ada 2 ya, 1 dan urutan kedua. Jadi kita tambah, kita bagi 2. Hasilnya 1,5 untuk yang ini. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi karena angkanya kembar, kalau angkanya kembar di sini ada 3, berarti urutannya 1, 2, 3 dibagi 3. Kebetulan ini hanya ada 2. Jadi enak, 1 di urutan 1 ditambah urutan 2 dibagi 2. Berarti hasilnya 1,5. Hal yang serupa juga ini 1,5. Bisa dipahami? Sisanya kalau tidak ada kendala, berarti ini juga sama. Gimana caranya? 4 tambah 5 bagi 2. Nah, ini juga sama ya, 4 tambah 5 dibagi 2. Jadi urutannya bukan lagi 4 dan 5 ya, urutannya menggunakan DI yang baru. Ya. Jadi ini DI lama, DI baru. Tapi udahlah, nggak usah pakai DI baru, nggak apa-apa, karena ini belum akhir. Ya, jadi akhirnya adalah berperingkat, teman-teman. Perhatikan ya, berperingkat ya. Jadi berperingkat gimana ini? Ya, kita masih kasih warna ini DI. Sorry, DI. DI yang positif dan DI yang negatif. Saya pakai warna merah saja, negatif. Nah, kita lihat dulu yang positif. Dari mana kita lihat positifnya? Oke, kita lihat positifnya, lihat dari tanda yang tadi, teman-teman. Yang pengurangan sebelum dan sesudah. Oke, ini yang pertama negatif atau positif?
Negatif. Negatif. Berarti letakkan negatif. Bukan min 12-nya, tapi urutan rankingnya. Lanjutnya bisa? Berarti ini abaikan. Dah, pokoknya nomor 2 diabaikan. Anggap hangus. Nomor 3. Masuk ke positif atau negatif? Positif. Angkanya berapa? 1,5. 1,5. Pinter. Berarti sudah ngerti, paham. Ini masuk ke kolom Negatif. Ini masuk ke kolom Negatif. negatif semua ya sisanya ya. Oke. Tinggal dijumlahkan. Ini negatif semua ya. Oke. Nah, ini ditotalkan ke bawah teman-teman. Positifnya hanya ada 1 buah yaitu daerah C ya. Lokasi C aja yang daerahnya menjadi positif yaitu positif 1,5. Dan yang negatif ini cukup banyak, dijumlahkan saja negatifnya menjadi 26,5 ya sepertinya. Ini tulis negatifnya. Ya, negatif 26,5. Oke. Negatif 26,5. Nah, teman-teman, nanti untuk melihat hasil perhitungan T besar statistiknya, pilihlah dari DI positif atau negatif angka yang paling kecil. Ingat, pilihlah angka yang paling kecil tanpa memperhatikan tanda. Oke, pahami ya. Pilih angka yang paling kecil tanpa memperhatikan tanda. Ya, kalau misal 1,5 sama min 1, pilih yang mana? Pilih yang min 1. Tapi kalau 1,5 dan kondisi min 26,5, pilihlah 1,5. Ya, karena melihatnya bukan negatifnya, tetapi nilainya yang mengikuti angka positif atau negatif. Berarti kita ambil hasil T hitungnya, T dalam hal ini Wilcoxon ya. Wilcoxonnya atau T besar, bukan T kecil. Biasanya T kecil. Kalau yang uji T itu T kecil, adalah hasilnya 1,5. Ya, itu sebagai Wilcoxon statistiknya. Atau kita inisialkan T besar stat gitu ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Saya hapus dulu layarnya. Saya tuliskan T besar statnya adalah 1,5. Nah, gimana dong dengan T tabelnya atau Wilcoxon tabelnya? Kalau lebih kecil H1-nya diterima. Kebalikan dengan kalau normal. Kalau normal kan kalau lebih kecil H1-nya ditolak. Ya, kalau ini lebih kecil malah yang terdapat perbedaan atau perbedaannya tadi sesudah itu menurun. Nah, T tabelnya didapat dari mana? Atau Wilcoxon tabelnya tadi yang langkah kedua. Ya, tadi kita lupa ngisi N. N-nya belum dapat kan katanya. N-nya jadi berapa ya? Tadi ada daerah yang ketika dikurangkan 0, yaitu daerah B. Menjadi hanya 7. Ya, harus diingat ya, tadi langkah ketiga ada yang selisihnya 0. Berarti itu mengurangi. N-nya tidak menjadi 8, tetapi menjadi 7. Setelah itu kita akan lihat Wilcoxon tabelnya. Ya, cukup mudah untuk Wilcoxon tabel, makanya saya ajarkan di awal. Nanti sisanya min Whitney itu sedikit rumit ya, ada beberapa step ya. Jadi kita akan lihat Wilcoxon tabelnya cukup mudah. Juga cara membacanya tidak rumit. Ya. Beda ya dengan tabel T yang biasa ya. Ini namanya T besar, namanya uji Wilcoxon test. Ya, ini cukup mudah cara bacanya. Kita tentukan aja one tail atau two tail. Lalu kita tentukan N-nya tadi 7 one tail, hasilnya berapa? Bisa dilihat ya di situ ya.
3, Pak. 3, ya betul. Ini ya, lihat ya, pinter. Berarti 1,5 nilai dari T Wilcoxon atau Wilcoxon statistiknya karena 1,5 kurang dari 3 berarti benar. Bahwa menurun dong. Bahwa 1,5 itu kurang dari 3. Berarti H1-nya diterima. Kalau lebih besar malah tidak terbukti menurun. Gitu. Berarti kesimpulannya apa? Kelima kita bisa tarik kesimpulan bahwa benar ya. Setelah dilakukan penjagaan tadi, dibentuk tim penjagaan, jaga ya, kriminalitas menurun. Menurun. Berarti terjawab, berarti benar ya, bahwa efektif untuk ya ibaratnya bayar polisinya juga efektif lah, dari dananya itu efektif karena benar-benar menurun setelah dibuktikan di 8 daerah rawan di Kota Bandung ya. Oke. Ya, oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya enggak rumit sih, cuman kalian harus teliti. Ada pengurangan ya sesudah dikurang sebelum, lalu dicari degree-nya atau peringkatnya, lalu setelah itu peringkatnya diatur sedemikian rupa ya, diurutkan ya. Kalau ada angka kembar harus menjadi fokus perhatian kalian. Kalau selisihnya 0 berarti mengurangi sampel, dan setelah itu diperingkatkan D positif dan D negatif. Seperti itu ya. Bisa lah, bisa ya. Oke. Setelah itu selesai. Ini untuk tahap Wilcoxon sudah selesai. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita buktikan dengan software ya. Kalian saya pastikan kelas A lebih tertib dibanding kelas B kemarin ya. Kelas B kemarin baru install minggu lalu. Ya, kalian mungkin kelas yang A sudah jauh mungkin menginstal. Kalau belum ya silahkan install dari sekarang ya. Oke. Nah, sebelumnya saya buatkan dulu ini SPSS-nya, saya perlihatkan dulu. Share screen SPSS-nya. Ya, saya susunkan seperti ini ya, sama dengan yang berat badan kemarin ya, sebelum dan sesudah. Terus setelah sama aja ya. Masuknya ke variable view ya, seperti biasa ada data, ada variable ya. Oke, kita masukkan scale, measure-nya scale ya. Ini labelnya mungkin sebelum penjagaan atau sebelum tim ada tim khusus dan sudah ada tim khusus ya, bisa ditambahkan ya. Bisa ya ini ya, nanti tinggal dicoba sendiri. Terus ini angkanya sebenarnya sudah saya input tadi secara menurun ke bawah ya. Oke, sudah ya. Terus kliknya analyze, ini yang perlu jadi pertimbangan kalian, harus fokus analyze ya, analyze non parametric test karena kita berkaitan dengan non parametric. Lalu klik legacy dialog to related sample. Ya, saya ulang. Analyze, analisis non parametric test, legacy dialog to related sample atau 2 sampel yang berpasangan. Kalau kemarin di uji yang normal itu nama lainnya menjadi two apa? Kemarin ingat kalau yang sebelumnya two paired ya. Paired itu membandingkan ya. Kalau sekarang sama, 2 sampel berhubungan, tapi namanya bukan pair tapi related ya, berkaitan atau berhubungan. Sama sih sebenarnya maksud bahasa Inggrisnya ini, kemarin paired yang sebelumnya, sekarang menjadi non parametric test menjadi two related sample ya. Nah, kita klik, kita reset dulu. Nah, ini pastikan sebelum masuk ke kotak variabel 1 dan variabel 2-nya diisi sesudah. Ya, saya ulang, sebelum pindah ke kanan, terus sesudah juga pindahkan dengan tanda panah ke kanan. Pastikan tesnya
tipenya adalah Wilcoxon karena ada uji Singh, McNamara itu saya tidak ajarkan. Biasanya untuk ilmu sosial psikologi itu belajar ya untuk uji McNamara, uji Singh itu uji tanda juga sih. Cuman ya kita tidak pelajari, tidak keburu kalau di ilmu manajemen karena kurang terpakai ya. Lalu diokekan saja. Ya, ini pun terpakainya hanya beberapa konsentrasi nanti, konsentrasi keuangan biasanya akan menggunakan. Ya, ini sama teman-teman, sum of rank-nya tadi sudah terjawab ya. Kita manual tadi 26,5 untuk negatively ranking-nya, ranking yang negatif, dan ranking positifnya 1,5. Dia juga termuat angkanya juga 1 di sini. Positifnya hanya 1 angka, tadi 4 sama 5. Lalu negatifnya rata-rata negatif, dan TICE-nya ada 1. TICE itu artinya yang ini ada keterangannya ya, AB, A itu sesudah kurang dari sebelum, B sesudah lebih besar sebelum, dan C itu yang idem atau sama. Ya, sesudah sama dengan sebelum itu ada keterangan nih. Di atas kanannya ini A, B, C. Totalnya 8. Tapi karena kita berkurang 1 menjadi N-nya dianggapnya hanyalah angka 7 ya. Saya tidak ajarkan untuk yang Z ini karena nanti kok menghitung Z ada hitungan manual lainnya. Saya tidak ajarkan gitu ya. Saya tidak ajarkan menggunakan tabel Z. Saya langsung menggunakan tabel Wilcoxon-nya langsung. Ya. Oke, jadi ini nanti tugas kalian mencari. Sebenarnya di buku yang bahasa Inggris yang tadi saya kirimkan di awal itu ada caranya. Z-nya dihitung pakai cara-cara yang rumit lagi, ya. Oke, itu untuk uji Wilcoxon. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sama ya hasilnya ya, sum of rank-nya. Nanti kalau kalian membuktikan dan keburu waktunya, disamakan dengan hasil manual kalian. Harusnya sama. Ini saya oret-oret hasilnya sama. Tadi saya kurang teliti waktu sebelum masuk kelas, saya akhirnya benarkan 1. Ternyata ada hitungan yang salah. Ya, sebenarnya SPSS hanya untuk membantu saja. Sisanya tetap kalian harus hitung secara manual. Ya, seperti yang saya sudah ajarkan barusan. Oke, itu baru sesi yang pertama mengenai Wilcoxon. Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke, saya lanjut dulu ke uji yang kedua, yaitu Mann-Whitney. Ini tokoh-tokohnya ya, dari nama penemu teori ilmu-ilmunya ya. Jadi ya ini rata-rata orang psikologi semua penemunya gitu ya. Nah, ini ada yang soal terjawab, ada yang belum dijawab aja deh. Kita jawab bersama ya. Nomor 5. Nah, ini tentang apa? Nilai statistik ya. Nah, di sini ada perbandingan kelas, nilai kelas pagi dan kelas sore. Saya ambil secara acak itu 7 dan 7. Maaf, ini belum saya ubah. Nanti tolong diubah ya, nanti di yang tadi sudah saya kirim 7 mahasiswa pagi dan 7 mahasiswa malam. Ya, ini kalau di uji normal 3 minggu yang lalu itu termasuk uji independent sample t-test. Pria, wanita, waktu itu seperti itu ya, contohnya laki-laki, perempuan, IPK, waktu itu ada contoh IPK, kalau nggak salah saya masih ingat IPK, contohnya IPK pria dan IPK wanita. Itu ada perbedaan atau tidak, seperti itu. Nanti kalau nggak percaya cek ulang ya, kalau nggak salah itu contohnya IPK. Ya, itu bisa diterapkan juga di soal Mann-Whitney dengan asumsi data tidak normal. Itu teman-teman ya. Di sini menggunakan, kita lihat dulu soalnya. Ini kata kuncinya di sini. Ya, dikuningin atau dikasih warna yang berbeda gitu ya, biasanya untuk kita bisa cari tahu ya. Ini kan soalnya di awal itu mengetahui apakah ada perbedaan ya. Ini sebenarnya tidak menjawab soal. Kalau kalian kejebak di sini dua arah salah. Karena sebenarnya kita ingin apa di bawahnya? Ujilah ya apakah ada nilai mahasiswa, ujilah apakah nilai mata kuliah statistik kelas malam lebih rendah. Ya. Ini yang diuji, bukan yang di soal diketahui di awal ya. Jadi
biasakan kalian baca tuh yang di kalimat akhirnya ya. Kalimat akhirnya tuh menginginkan satu arah atau dua arah. Sama seperti soal yang atasnya juga sama. Ya, jadi kalimat awal-awal itu hanya bumbu-bumbu soal cerita lah. Ya, pertanyaan yang harus konsen itu di kalimat-kalimat endingnya ini. Ya, itu hati-hati kalimat endingnya. Ujilah gitu ya. Taraf nyatanya 5%. Berarti alfanya 5% ya. Udah jelas. Oke. Berarti ini uji satu arah juga, yaitu lebih rendah malam, lebih rendah dari pagi. Apakah benar? Kita harus buktikan ya. Oke, saya buka whiteboard-nya lagi. Saya hapus. Berarti keterangannya apa? Keterangan nomor 1, hipotesis penelitiannya adalah nilai mahasiswa, nilai statistik kelas, nilai statistika kelas sore, kelas malam lebih rendah daripada kelas pagi. Mahasiswa kelas pagi. Oke, kalau lebih lengkap lagi ditambahkan ya rata-rata ya, nilai rata-rata. Yaitu lebih menguasai sekali kalian. Lebih paham konsepnya ya. Jadi tidak cuma nilai statistik, nilai rata-rata. Ya, ujian statistik kelas malam lebih rendah daripada mahasiswa kelas pagi. Karena simbol statistiknya kan tertulis apa? Mu ya. Oke, saya pakai warna yang berbeda. H0 dan H1. Berarti kita simbolkan langsung boleh mu M. Ya, boleh. Mu M itu mewakili mu malam. Mu pagi, mu malam lebih besar dari mu pagi. Oke, berarti ini sama ya kalimatnya ya. Nilai rata-rata statistika malam lebih rendah dari pagi. Oke. Yang atas saya idem aja, tidak lebih rendah. Berarti bisa sama, bisa malah lebih tinggi daripada kelas pagi. Ya, ini ujinya tentukan juga ya, uji dua arah ya, nomor 2-nya. Alfanya tadi 5%. Ujinya satu arah, maaf. Simbol untuk main Whitney itu U tabel. U ya, singkatannya disingkat jadi U. Main Whitney dan siapalah penemunya, ada 2 orang lah. U table ya. 0,05 satu pihak, ditulis ya, satu pihak atau satu arah atau one tail, sama aja. Karena apa? Karena ada kata lebih rendah. Ya, ini langsung dibuat nanti N1 dan N2-nya kebetulan 7 dan 7 sama. Nanti tinggal dilihat di tabel main Whitney-nya. Ya, N1-nya 7, N2-nya 7, sama-sama 7 jumlahnya. Ya, nanti saya munculkan soalnya. Tapi ini anggapnya sama 7 dan 7 ya. Di Word tadi 7 dan 7 soalnya. Nah, kita akan lihat berapa sih angkanya di main Whitney tabelnya 7 dan 7 itu. Oke, saya buka dulu tabelnya. Mana kok menghilang? Oke, gak lama loading, maaf, tunggu lama. Saya kok ketutup. Ketutup malah. Iya, ketutup Word-nya. Ya, ketutup kayaknya. Sebentar ya, saya buka dulu Word-nya ketutup. Oh, ini. Ada. Nah, ini ya 7 dan 7 ya. Ini 7 juga sama respondennya. Bisa nggak sih, boleh nggak sih Pak berbeda? Misal kelas malamnya tuh saya ambil cuma 5. Boleh. Tapi sebenarnya itu ya masa nggak sebanding lah 7 bandingin 5, kasihan kan. Maksudnya
nanti rata-ratanya tidak terlalu tidak terlalu terbukti gitu loh. Kalau misal paginya lebih banyak, sorenya lebih sedikit kan, jadi enggak ya. Nah, ini uji dua arah, tapi karena kita ujinya tadi lebih rendah, berarti satu arah, berarti two tail, two tailnya batal menjadi one tail atau satu arah. Kita lihat sama-sama 7. N1-nya ini 7, N2-nya 7, ini N2 ya, untuk N2 ke bawah, untuk ke samping N1. Jangan sampai ketukar. Kalaupun ketukar tetap sama kok, teman-teman. Ya, misal 75 itu hasilnya 6, 57 juga hasilnya 6. Nanti dibuktikan sendiri hasilnya pasti sama. Ya, 7 dan 5 itu juga 6. Ya, jadi kalau misal ketukar pun tidak akan salah. Ya, gitu. Ini misal 7 dengan 7 ya pasti pas ya. 7 dengan N-nya 7. Berapa? 11 atau 13? 11 ya. 11 ya. Ini one tail 11. Ya, tadi saya kayaknya salah waktu latihan. Oret-oret kok 13. Saya salah lihat. Ya, 11 ya. 7 dan 7. Lihatnya one tail 5%. Hasilnya 11. Ya, 11, 7 dan 7 itu 11. Maaf, saya ini dulu deh. Oke, ngecas dulu juga 11. Oke, kita lingkarin dulu ya. Saya ngecas dulu sebentar. Dan ininya mau mati laptopnya. Ya. Oke, sudah saya cas 11 ya. Jadi ingat 11. Tabelnya 11, 7 dan 7. Oke, lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu mulai masukkan tabel angkanya. Tapi ini harus hati-hati, tabelnya juga ke bawah. Jangan 7 terus 7-nya ke samping-samping seperti di soal, sama persis. Ya, kebetulan sama persis di soal, cuma nanti aplikasinya yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Tahap ketiga ya. Ini saya tulis saja pagi langsung ya, dan sebelahnya adalah kurang lebih sinilah ya, malam. Oke. Nah, saya langsung tuliskan angkanya nilai 75, 85, berapa tadi? 60, 80, 58, 92, 80. Ya, malamnya mungkin saya ganti warna ke hitam. 85, 65, 65, 63, 80. Maaf, 30. Ini 30, 95 dan 98. Oke. Oke. Betul nggak ya? Sebentar saya cek lagi. Sebentar saya cek. Stop. Takutnya salah nanti. Tadi soalnya yang main Whitney itu saya berulang kali ganti soalnya. Pengennya berpengaruh tadinya, jadi saya berpengaruh atau enggak. Ya, salah, betul, salah. Ininya 10 sama 30. 30, 10, 30. Ya, salah berarti. 30, 10, 30. Oke. 30, 10, dan 20 harusnya. Ini saya nanti ganti dulu ya. Ini 10 dan 20. Nanti saya kirim ulang aja. Ya, karena tadi saya pengennya nilainya berpengaruh. Sebentar. Oke, sisanya. Kok masih beda? Sebentar, saya urutkan dulu. 75, 85, 60, 80, 100 ini harusnya. Saya salah. 92, 80, 85, 65, 65, 63, 30, 10, 20. Ya. Oke, saya langsung ke whiteboard lagi. Saya pakai yang ini, harus pakai yang baru. Oke, 75, 80, 60, 80, 100 ini harusnya saya ubah dulu. Oke, 92, 80, 85, 65, 65, 63, 30, 10, 20. Salah. 10, 20.
supaya hasilnya ekstrim, maksudnya terdapat perbedaan. Atau memang benar-benar malam itu lebih rendah ya. Oke, sekarang cara mengurutkannya gimana? Kita lihat semua angka. Angkanya di sini ada 7 dan 7. Berarti ada 14 poin, ada 14 ranking. Kita akan lihat ranking pertama kira-kira angka berapa. Yang paling kecil ada di posisi malam atau pagi? Malam. Malam. Malam ya. Oke, malam, betul. Malam ya. Berarti ini posisi 1. Posisi keduanya malam lagi ya, posisi Malam. 2. Posisi 3. Oke. Setelah 30 angka berapa tertinggi berikutnya? Harus urut. 60. Posisi 4. Ada angka kembar nggak 60-nya? Belum ya, belum ketemu angka kembar ya. Harus hati-hati nih rankingnya. Oke, kelima angka berapa? Posisi 5. 63 ya. 3 ya. Oke, hati-hati. Ini kayak waktu statistika waktu sebelumnya statistika ekonomi kan meranking untuk mencari median. Oke, posisi 5 sudah. Posisi ranking 6 siapa? Kembar ya. Kan 65 ya. Ini dilingkari dulu. Berarti posisi 6 dan posisi 7. Ini juga harus jadi konsen kita warna yang berbeda. Ya, warna kuning lah ini lingkarannya. Nah, berarti ini harus kita fokuskan nanti. Ya, 7 dan 6. 6 dan 7 ini harus kita fokuskan. Ya, kita belum selesai kok, warna kuning ini belum selesai. Terus setelah 65 angka berapa? 75. 75 angka 8. Iya, betul 8 ya. Oke. Berapa tadi 75 ya? Iya. Betul, 8. Terus setelah 8 posisi 9-nya ditempati oleh 80. 9 10 ya, ini dilingkari ya. Oke, ini pelingkarannya gimana ya? Ini 9, ini 10 belum selesai. Ya, ini belum selesai, masih harus menunggu hasil nanti berapa finalnya. Oke, berikutnya 9 10 sudah, 11 12, 11-nya berapa? 11-nya 85. Oke, pintar. Ya, nanti latihan ya mengurutkan. Agak bosan sih, tapi ya sudah harus dijalani. 12 ini sama. Kebetulan angka kembar lagi. Ini belum selesai lagi, masih utang 11 dan 12. Oke, yuk 13-nya gampang ya, sudah kelihatan 13 14. Ini harus teliti banget kok. Paling ada salah satu yang aduh kelewat, ulangi lagi urutannya berubah. Ya, ini makanya agak kesel saya ngerjain main Whitney itu kalau ada soal waktu dulu agak kesel ngurutinya harus sabar. Ya, ini berarti kita konsen yang warna-warna kuning ya. Oke. Warna kuning kita lihat, warna kuning terendah adalah 7 dan 6. Karena ini ada 2 aja, berarti sama cara seperti tadi sebelumnya. 7 ditambah 6 dibagi 2. Ya, seperti itu ya. 6 tambah 7 bagi 2. Berarti 6,5. 6,5. Ini posisi baru yang nanti dipakai untuk menghitung. Jadi 76 itu ibaratnya dicoret ya, tidak terpakai. Yang terpakai adalah yang baru. Oke, berikutnya angka berapa? 9 10 ya. Ini juga sama. 9 tambah 10 bagi 2. 9,5. Ini juga 9,5. Ini yang dipakai ya. Ini banyak bisa dicoret atau dihapus atau gimana lah. Ya, nanti biar tidak terjebak. Cara-cara kalian aja ya, pinter-pinteran kalian. Juga 11,5. Ya, silakan ditotalkan ke bawah dengan hasil yang baru tadi. 8, 11,5 dan seterusnya. 4-nya tetap ya, jangan dilewat. 8, 11,5, 4, 9,5. 14, 13, 13 jangan 10 tapi 9,5. Nih seringkali terjebak sama yang awal ya. Ya jadi kalau kalian udah selesai dioret-oret aja mendingan itu pinggirnya. Takutnya malah kejebak sama 10. Ya ini dikotakin aja. Oke, hasil yang baru. Ini juga ditotalkan tapi
lihatnya jangan lihat yang 11 tapi 11,5, 6,5, 6,5, 5, 3, 1 dan 2. Hasilnya 35,5. Jadi tipis sekali. Oke, 35,5 dan 6,5. Nah, ini belum akhir. Masih ada satu rumus lagi ya, teman-teman. Jadi caranya memang panjang, jadi harap bersabar ini soal ini ya. Nah, ada tertulis U hitung ya pertama dan U hitung kedua. Ya. Jadi ada rumus I hitung pertama dan U hitung kedua. Ini total R1-nya 69,5, total R2-nya adalah 35,5. Kita akan hitung U1 dan U2-nya di slide yang berbeda. Ya. Ini nggak usah saya ulang ya, nanti dilatih sendiri ya, capek ngulangnya lagi. Ini saya buatnya salah di sini. U1 sama dengan N1 dikali N2. Ditambah N1 kali N1 plus 1 dibagi 2 dikurang R1. Nah, kita hitung dulu U1-nya. N1-nya tadi sama ya dengan N2-nya ya. N1-nya 7, N1-nya lagi ditambah 1 dibagi 2. Dikurang tadi N1-nya 69,5. Oke, tinggal dihitung ya U1-nya berapa. Kurang-kurangkan saja 49 ditambah 7 kali 8 dibagi 2. Ini hati-hati ya ngitung ini dulu ya, 7 kali 8 dikurang dibagi 2 ya. Jadi 49 ditambah 28 kan 56 dikurang dibagi 2 ya. Saya langsung hasilnya adalah berapa? Koma sih kayaknya hasilnya. Sebentar. 6,5, 7,5. Berapa sih? 49, 28, 69,5. Oke, 7,5 ya hasilnya ya. Oke. Tadi ingat ya, U tabelnya tadi 11 ya. Nanti di atas ini aja deh, biar pengingat U tabelnya 11. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke U2. Sama ya, cuma nanti tinggal diganti N2. Sama aja sih, R2-nya saja yang harus diubah. U2 sama dengan N1, N2 plus N2, N2 plus 1. Kebetulan N1, N2-nya saya buat sama. Tapi nanti pada prakteknya bisa aja N2-nya lebih kecil. Tapi saya pengen buat yang sama aja lah. Ya, 7 plus 1 per 2. Dikurang 35,5. Ya, berarti U2-nya sama dengan, ini sama ya, 49, 28, tinggal dikurang 35,5. Oke, hasilnya berapa? 49, 28, 35,5. Hasilnya 41,5. Nah, dari kedua ini, ya, dari kedua angka ini, 7,5 dan 41,5, ambillah nilai yang terkecil. Berarti ini yang menjadi U hitungnya. U hitungnya adalah 7,5. Oke, 7,5 ya. Nah, kita bandingkan lagi sama kriterianya dengan yang sebelumnya. Ketika hitungnya kurang dari U tabel atau U statistiknya kurang dari U tabel, maka H1-nya diterima. Oke, saya ulang, ketika U statistiknya kurang dari U tabel, H1-nya di-accepted atau diterima. Ya, berarti tahap keempat, U stat kurang dari U tabel, berarti 7,5 kurang dari 11, hasilnya H1 diterima. Berarti apa? Kesimpulan kelima, berarti benar bahwa
kesimpulannya berarti benar bahwa rata-rata nilai statistik kelas malam lebih rendah daripada kelas pagi. Karena tadi ada yang dapat 10 dan 20 itu loh. Kalau nggak ada nilai ekstrim, biasanya akan sama jatuhnya teman-teman. Ya, lebih rendah daripada kelas pagi. Jadi kalau kita sebenarnya agak susah kalau malah membuat soal itu lebih rumit lah dibanding mengerjakan soal. Kok mengerjakan soal hasil H1 diterima ya udah, hasil H1 H0 yang diterima ya sudah gitu. Nggak kepikiran, tapi kok kita pengen membuat hasilnya memang benar-benar sesuai dengan hipotesis penelitian ya buat angka-angka ekstrim ya. Kalau enggak nanti hasilnya juga nggak akan ketemu sama gitu, nggak ketemu terjawab gitu. Jadi buat nilai ekstrim ya. Buku yang tadi yang saya kirimkan awal itu juga angkanya ekstrim. Ada yang 100 sekian, padahal rata-ratanya tidak ada yang sampai 100, cuma dibuat satu angka yang ekstrim. Gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dulu secara teori enggak? Bisa ya, itu nanti tinggal berlatih saja teman-teman. Berikutnya saya mau masukkan ke SPSS ya. Kayak buka dulu SPSS-nya ya. Oke. Saya buka SPSS-nya, kayak ketikkan di sini angka-angkanya dulu. Oh, berarti di sini di variabel view saya ketikkan nilai dan yang kedua adalah kelas. Ya, untuk nilai ini skill, untuk kelas adalah nanti nominal ya. Satu kategorinya kelas pagi. Lalu di add, yang kedua kategorinya kelas malam. Add juga. Lalu di OK. Ya, jadi ini di-valueskan ya seperti biasa, measure-nya nominal. Ya, jadi saya ulang, values-nya dimasukkan seperti yang sebelumnya, di independent sama, lalu measure-nya nominal. Ya, nilainya kita akan masukkan dulu, lalu jenis kelasnya pagi atau sore. Nilainya dulu kita masukkan 75, 85, 60, 80, 100. Nah, ini kalau menuliskannya harus ke bawah semua ya. Jadi dua kelas itu dimasukkan berbarengan ke bawah. 63, 10 dan kurang. 65, 65, 63, 30, 10 dan 20. Oke. Nah, ini kita kasih kelasnya yang pertama kode 1 sampai angka 7, kode 2 8 sampai 14 ya. Nih seperti ini ya, kelas pagi 1 sampai 7, 8 sampai 14 adalah kelas malam. Nah, yang penting adalah langkahnya teman-teman. Analyze non-parametric test, legacy dialog to independent. Saya ulang, analyze non-parametric test, legacy dialog independent. Ya, yang to independent ya, to independent. Oke. Nah, tes variabelnya adalah ya kita mau membuktikan nilai groupingnya kelas. Ya, seperti biasa 1 dan 2. Saya cancel dulu, nilai saya ulang, nilai di tes variabel list, kelas di grouping, dimasukkan grup 1-1, grup 2-2. Continue, main Whitney test ya, pastikan ya, karena ada uji Moses dan lain sebagainya itu kita tidak gunakan di ekonomi. Ya, kita oke saja. Hasilnya 69 dan 35,5. Ya, tadi ini hasil rankingnya. Ya, untuk hasil yang U-nya tidak akan terlihat. Ya, hasil U hitungnya tadi tidak terlihat. Di sini hanyalah yang terlihat rankingnya saja. Jadi 7,5 itu terlihatnya di mana? Di ini, teman-teman. 7,5. Ya, tadi kan kita ambil yang terkecil, ya. Yang terkecil lah yang muncul di hasil. Nilai main Whitney U atau U main Whitney hasilnya 7,5. Yang diambil jelas ini nilai yang terkecil. Sedangkan Wilcoxon W-nya itu kita nggak belajar.
ya. Jadi yang dilihat adalah main Whitney U-nya 7,5 kurang dari nilai 11 gitu. Ya, jadi di sini cuma nilai terkecilnya saja yang muncul. Nilai terkecil ya, nilai U2-nya tidak muncul lagi. Ya, tadi nilainya berapa itu? Besar banget tadi. Ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya jelaskan pada siang hari ini di materi terakhir. Jadi nanti minggu depan kisi-kisi dan saatnya kalian bertanya apapun itu dari bahan yang tadi saya sudah kirimkan, saya mau ralat, saya mau ganti di soal yang main Whitney-nya saya ubah. Ya, jadi saya delete dulu, nanti saya kirim yang sudah saya ubah di Word-nya. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Jadi minggu depan itu kita hanya kisi-kisi ya. Dan silahkan bertanya. Ini outputnya tadi nggak muncul ya. Jadi yang muncul adalah sum of rank-nya atau hasil R1 dan R2-nya. R1-nya 69,5, R2-nya 35,5. Dan main Whitney statistiknya atau U main Whitney-nya hasilnya 7,5 di sini. Di sini yang muncul hanyalah satu, yaitu nilai yang paling kecil angkanya saja. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup pusing ya, banyak sekali materinya, tapi itulah yang harus dipelajari dan saya harus ajarkan di mata kuliah statistika bisnis. Ya, minggu depan silakan ditanyakan dari hipotesis, lalu hipotesis berpasangan, lalu setelah itu regresi dan bahan terakhir ini. Ya. Oke. Ya, kalau bisa terbantu dengan SPSS syukur, tapi kalau malah nggak selesai ya nggak usah gitu, hitung manual saja. Gitu. Ya, waktunya nanti ujiannya tetap 2 jam, walaupun ya sebenarnya 2 SKS saja, tapi saya kasih waktu saya upload soal itu 10 lebih 15, jadi kalau udah mau ngerjain silakan, berakhir pukul 12.30. Ya, 2 minggu lagi dari sekarang, minggu depan hanya kisi-kisi dan latihan soal. Ya, latihan soalnya itu sebenarnya kayak prediksi untuk UAS sih. Cuman angkanya saja nanti yang saya ubah-ubah. Ya, tapi template-nya tetap seperti itu ya. Seperti H0, H1, hipotesis penelitian itu harus. Kalau bisa kalian tulis dulu di kertas, baru nanti diisi. Itu trik. Saya ajarin trik, buka trik ya di sini ya. Jadi kalian siapin semua format yang sudah saya siapkan dulu. Ya, boleh kalian ketik formatnya. Jadi nanti tinggal dilengkapi di kertas yang kalian sudah print out. Ya, jadi mengakalinya adalah gini teman-teman, kalian sudah print ya, print apa kayak template-nya hipotesis penelitian H0 H1 itu sudah kalian print di kertas HVS. Nanti ketika ujian kalian tinggal lengkapi kertas putihnya itu, gitu. Itu cara paling cepat ya. Kalian berhalaman-halaman nggak apa-apa, jadi dibuatnya nanti nomornya nanti tinggal dipolpenin nomor 1, nomor 2 gitu. Kalau kalian nulis awal daripada saat mengerjakan UAS nggak akan keburu, pasti tidak akan selesai, dijamin. Karena aduh baru baca soal, nulis hipotesis penelitian lama banget gitu ya, melengkapi kalimat itu juga lama. Jadi buatlah template-nya sesuai dengan template-template yang sudah pernah saya ajarkan. Hipotesis penelitian H0 H1, simbolnya gimana, taraf nyatanya berapa, tabelnya berapa atau main Whitney tabelnya berapa, lalu statistik ujinya seperti apa, tinggal dikosongkan aja nanti dioret-oret di kertas HVS-nya, terus dikerjakan. Ya mungkin pengerjaannya mungkin 1 halaman gitu ya di kertas, bukan double folio nggak apa-apa, jadi kertas HVS biasa aja gitu, nanti tinggal di screenshotin aja gitu. Harusnya sih kalau di kampus lain sih biasanya harus ngerjakannya di HVS. HVS-nya pun ada KOP universitasnya, cuman di kita ya mudah-mudahan semester depan lah kalau suasananya masih pandemi, saya sih pengennya kalian ngerjakannya lebih tertib di HVS, terus ada KOP-nya Nurtanio, FE dan seterusnya lah. Jadi lebih ada bingkainya seperti itu, pinggiran warna hitam,
dikerjakan di kertas HVS itu. Tapi Pak tetap tulisan tangan ya gitu. Ya, tapi kalau untuk statistik boleh sudah ada template-nya, ada tulisan hipotesis-hipotesisnya. Terus nanti soalnya juga itu template-nya gitu. Ya, jadi ya paling enggak mengurangi waktu lah, tinggal kalian melengkapi yang kosong-kosong itu. Ya, jadi tergantung soalnya. Oh, kalau Wilcoxon nggak keluar ya nggak usah diambil kertas Wilcoxonnya gitu loh. Kalau soalnya cuman dites biasa ya dites aja yang dikeluarin formatnya. Ya, karena statistik ujinya ya tetap sih kalian harus buat tabelnya itu sih tetap ya, karena kan nggak tahu soal sebelum sesudah atau apa ya soalnya. Ya, jadi kalau statistik ujinya dikosongin aja di satu lembar khusus, nanti tinggal ditulis tangan aja di HVS-nya ya. Gitu. Oke, bisa ya, itu tip and trick-nya supaya kalian selesai semua. Ya, kalau enggak kayaknya enggak keburu sih. Ya, oke. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan untuk materi yang cukup panjang hari ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa diikuti dan kalian berlatih lagi di rumah aja dengan SPSS maupun manual untuk lebih teliti. Itu kuncinya sih, teliti dan ya karena UAS bisa buka open book kan juga nggak terlalu inilah gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing dan tetap jaga protokol kesehatannya dengan baik. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Iya, yuk selamat siang. Iya, siang semuanya.